Bayangkan di dalam tubuh Anda ada sebuah tombol. Begitu tombol itu ditekan, proses bersih-bersih total langsung dimulai. Sel-sel di tubuh Anda mulai memakan sampah lama, protein yang rusak, dan membuang semua yang menghalangi kinerja mereka. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, ya? Nah, bagaimana jika saya beritahu bahwa tombol itu adalah puasa? Hari ini internet penuh dengan kisah-kisah peremajaan ajaib melalui puasa. Tapi di sisi lain, ada juga cerita tentang kesalahan fatal. Terutama ketika kita bicara tentang mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi, di mana kebenarannya? Apakah puasa bagi lansia itu benar-benar jalan menuju tubuh baru dan pikiran yang jernih? Ataukah ini hanya permainan mempertaruhkan kesehatan? Dalam video ini, kita akan membongkar semua mitos dan fakta. Kita akan menimbang manfaat peremajaan potensial dengan risiko fatal, berdasarkan bukti ilmiah. Saya berjanji, di akhir tayangan ini, Anda akan tahu persis apakah puasa adalah sekutu Anda dalam perjuangan melawan penuaan, atau musuh yang harus dihindari dengan cara apapun. Pernahkah Anda berpikir, mengapa praktik yang sama bisa menyembuhkan satu orang, tapi malah mencelakai orang lain? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Sebelum kita menyelami ilmu pengetahuan modern, mari kita mundur sejenak. Puasa bukanlah tren baru yang muncul dari lembah silikon. Ini adalah praktik berusia ribuan tahun. Hampir semua agama besar dunia, mulai dari Kristen dan Islam hingga Buddha dan Yudaisme, memasukkan periode puasa atau pantang makanan. Orang Yunani kuno, termasuk Hippocrates, bapak kedokteran, percaya bahwa menahan diri dari makanan dapat membersihkan tubuh dan pikiran. Ini adalah alat pembersihan spiritual dan fisik. Namun, praktik intuitif para leluhur kita di abad ke-21 ini mendapatkan dasar ilmiah yang kuat. Titik baliknya adalah penemuan oleh ilmuwan Jepang, Yoshinori Ohsumi. Pada tahun 2016, ia dianugerahi hadiah Nobel karena berhasil mengungkap mekanisme autofagi. Kata ini yang secara harfiah berarti memakan diri sendiri, telah menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi di tubuh kita saat kita berhenti makan. Ohsumi menunjukkan bahwa rasa lapar adalah sinyal bagi sel-sel untuk memulai proses mendaur ulang sampah internal mereka sendiri. Penemuan ini mengubah praktik kuno menjadi salah satu topik terpanas dalam biomedis modern. Namun, disinilah letak paradoksnya. Leluhur kita jauh lebih aktif secara fisik dan mengonsumsi makanan yang berbeda. Sementara lansia modern hidup dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, meniru begitu saja praktik kuno atau nasihat dari para biohacker muda dapat menyebabkan bencana. Mari kita bahas bagaimana mekanisme ini bekerja dan di mana letak garis tipis antara manfaat dan bahaya. Baiklah, mari kita bahas hal yang paling penting dulu, yaitu keajaiban yang dinamakan autofagi. Secara sederhana, apa sih autofagi ini? Coba bayangkan, sel tubuh Anda itu seperti sebuah kota kecil yang sangat sibuk. Di sana ada pembangkit listriknya, yaitu mitokondria, pabrik pembuat protein, yaitu ribosom, dan juga sistem transportasinya. Nah, seiring berjalannya waktu, di kota ini pasti menumpuk sampah, seperti komponen lama yang rusak, sisa-sisa limbah produksi, atau struktur yang sudah cacat. Jika sampah ini tidak dibersihkan, kota akan dipenuhi kekacauan, kinerjanya terganggu, dan lama-lama akan rusak total. Autofagi. Inilah yang berperan sebagai dinas kebersihan kota tersebut. Ketika sel mengalami stres, misalnya saat kita berpuasa atau kelaparan, sel akan mengaktifkan mekanisme khusus. Terbentuklah kantong membran yang dinamakan autofagosom. Mereka ini seperti truk sampah yang berkeliling di dalam sel, lalu menangkap semua barang rongsokan itu, mitokondria yang rusak, protein yang salah lipat, bahkan sisa-sisa virus. Kemudian sampah ini diantar ke pabrik daur ulang sel, yaitu lisosom. Di dalam lisosom, ada enzim kuat yang bertugas membongkar semua rongsokan ini menjadi bahan dasar pembangunan, seperti asam amino dan asam lemak. Dan yang paling menarik, sel tidak membuang bahan-bahan ini, melainkan menggunakannya kembali untuk membangun struktur baru yang sehat, dan juga untuk menghasilkan energi. Ini adalah proses daur ulang dan pembaruan yang sangat luar biasa efektif. Inilah alasan mengapa autofagi sangat erat kaitannya dengan peremajaan. Proses ini secara harfiah membersihkan diri kita dari dalam sampai ke tingkat sel. Semakin bertambah usia kita, semakin lambat dan kurang efisien kerja dinas kebersihan internal ini.
Sampah pun menumpuk, dan inilah yang menyebabkan banyak penyakit terkait penuaan. Sementara itu, berpuasa adalah stimulan alami yang paling kuat untuk mengaktifkan proses ini, yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Ini ibaratnya kita memberikan dorongan yang kuat agar perusahaan cleaning service di dalam diri kita bekerja maksimal. Lalu, kenapa sih proses autofagi, atau kita sebut saja bersih-bersih sel ini, menjadi sangat krusial saat kita memasuki usia lanjut? Sayang sekali, seiring bertambahnya usia, tubuh kita ini tidak semakin efisien. Proses peremajaan melambat, sementara kerusakan di tingkat sel justru semakin menumpuk. Bayangkan saja sebuah mobil yang sudah menempuh ratusan ribu kilometer. Pasti banyak komponen yang aus, ada oli yang bocor, atau bagian elektronik yang mulai rewel. Hal yang hampir sama terjadi di dalam sel-sel kita. Di sana menumpuklah apa yang kita sebut sel-sel tua atau sel senescence. Kita bisa menyebutnya sel-sel zombie. Mereka ini tidak lagi membelah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi anehnya juga tidak mau mati. Mereka hanya duduk manis di jaringan dan melepaskan berbagai zat peradangan berbahaya. Mereka meracuni sel-sel sehat di sekitarnya dan mempercepat penuaan seluruh tubuh. Selain sel zombie, menumpuk juga protein-protein yang rusak. Protein ini bisa menggumpal menjadi agregat beracun. Contoh yang paling terkenal adalah plak amiloid di otak, yang erat kaitannya dengan penyakit Alzheimer. Mitokondria, yaitu pembangkit listrik di sel kita, juga ikut aus. Mereka mulai menghasilkan lebih sedikit energi, tapi lebih banyak radikal bebas yang berbahaya. Semua sampah sel ini adalah penyebab mendasar penuaan dan munculnya berbagai penyakit terkait usia, mulai dari masalah jantung dan diabetes sampai gangguan saraf dan kanker. Nah, disinilah peran penting autofagi muncul. Pada tubuh yang muda, proses ini bekerja aktif untuk menjaga kebersihan. Tapi, seiring usia, aktivitasnya menurun. Padahal puasa, seperti yang sudah kita ketahui, secara paksa akan menyalakan mekanisme ini ke daya penuh. Puasa memaksa tubuh untuk menyingkirkan sel-sel zombie tadi, membongkar gumpalan protein beracun, dan mendaur ulang mitokondria yang sudah rusak. Ini bukan sekadar bersih-bersih biasa. Ini adalah proses fundamental yang bisa membalikkan beberapa mekanisme penuaan di tingkat yang paling dasar, yaitu tingkat sel. Kalau kita bicara soal awet muda, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada penampilan luar, kulit yang kencang, atau otot yang kuat. Tapi tahukah Bapak atau Ibu, di balik itu semua ada peran penting dari kerja hormon-hormon tertentu. Salah satu pemain kunci di sini adalah somatotropin, atau yang kita kenal sebagai hormon pertumbuhan manusia. Banyak yang salah kaprah, mengira hormon ini hanya penting saat kita masih anak-anak atau remaja, yaitu ketika masa pertumbuhan. Itu adalah anggapan yang keliru besar. Di usia dewasa, apalagi di usia senja seperti kita ini, hormon pertumbuhan justru punya fungsi vital dalam menjaga dan memperbaiki jaringan tubuh. Hormon inilah yang bertanggung jawab menjaga massa otot kita, mempertahankan kepadatan tulang, membantu pembakaran lemak, dan tentu saja mempengaruhi energi serta kesehatan umum kita. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi hormon pertumbuhan ini memang menurun secara alami. Inilah salah satu alasan mengapa kita yang sudah lansia lebih sulit mempertahankan otot, mengapa tulang kita lebih gampang rapuh, dan sebaliknya, penumpukan lemak justru jadi lebih mudah. Nah, sekarang mari kita bahas bagian yang paling menarik. Apa hubungannya semua ini dengan puasa? Penelitian menunjukkan hasil yang sungguh mencengangkan. Periode puasa yang singkat ternyata bisa meningkatkan produksi hormon pertumbuhan ini berkali-kali lipat. Pada pria, peningkatannya bahkan bisa mencapai 2000% dan pada wanita hingga 1300%. Bagaimana cara kerjanya? Sederhana, puasa menurunkan kadar insulin dalam darah. Insulin dan hormon pertumbuhan ini adalah dua hormon yang saling bertolak belakang atau antagonis. Ketika kadar insulin sedang tinggi, produksi hormon pertumbuhan justru ditekan. Sebaliknya, ketika kita berpuasa dan kadar insulin turun sangat rendah, tubuh kita akan memberi sinyal agar produksi somatotropin ini ditingkatkan. Mengapa demikian? Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Saat tidak ada asupan makanan, tubuh perlu menyelamatkan aset paling berharga, yaitu otot, sekaligus mendapatkan energi dari cadangan lemak. Nah, hormon pertumbuhan inilah yang memfasilitasi proses itu. Bagi kita yang sudah lansia, ini bisa menjadi hadiah yang luar biasa.
Peningkatan kadar hormon pertumbuhan secara alami, tanpa perlu suntikan atau efek samping, bisa sangat membantu melawan penyusutan otot, menguatkan tulang, dan memperbaiki komposisi tubuh kita. Ini adalah bukti kuat bahwa puasa juga merupakan salah satu kunci rahasia menuju peremajaan dan awet muda. Kita akan bahas musuh yang diam-diam, tapi sangat berbahaya, yang sering mengintai kita di usia senja. Namanya resistensi insulin. Apa itu sebenarnya? Bayangkan saja sel-sel tubuh kita itu seperti rumah. Lalu insulin adalah kunci yang bertugas membuka pintu rumah ini agar glukosa, sumber energi utama kita, bisa masuk. Saat kita makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, kadar glukosa di darah akan naik. Pankreas akan memproduksi insulin. Insulin ini, layaknya petugas kunci, berlari ke sana kemari membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk. Tapi masalahnya, kalau kita terlalu sering makan, apalagi yang manis-manis dan bertepung, pankreas harus bekerja keras memproduksi makin banyak insulin. Sel-sel tubuh yang terus-menerus mendengar ketukan ini lama-lama lelah dan berhenti merespons. Kunci pintu sel seolah-olah berkarat. Inilah yang disebut resistensi insulin. Sel jadi tuli terhadap sinyal insulin. Akibatnya, glukosa tidak bisa masuk dan kadarnya di darah tetap tinggi terus-menerus. Ini adalah jalan pintas menuju pre-diabetes dan diabetes tipe 2 yang kasusnya sedang menjadi epidemi di kalangan lansia, tapi dampaknya jauh lebih luas. Kadar insulin dan glukosa yang tinggi memicu peradangan kronis, merusak pembuluh darah, menyebabkan kenaikan berat badan, terutama tumpukan lemak perut, visceral fat, dan meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Lantas, bagaimana puasa bisa membantu di sini? Puasa bertindak seperti mie reset atau memulai ulang seluruh sistem tubuh. Saat kita tidak makan, kadar glukosa darah turun. Pankreas bisa beristirahat, tidak perlu memproduksi insulin. Kadar insulin di darah menurun kembali ke batas normal. Ini memberikan jeda bagi sel-sel tubuh. Mereka mulai mendengar kembali sinyal pelan dari insulin dan sensitivitasnya pulih. Kunci-kunci di pintu sel seolah-olah dilumasi lagi. Bahkan puasa intermiten dalam waktu singkat, misalnya dengan pola 16:8, 16:8, bisa sangat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Bagi kita yang sudah lanjut usia, ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk mencegah, bahkan membalikkan, gangguan metabolik yang menjadi akar dari banyak penyakit penuaan. Kita sering dengar kata peradangan, inflammation, dan langsung menganggapnya sebagai hal buruk. Padahal peradangan akut yang terjadi tiba-tiba itu sebetulnya proses yang sangat penting bagi kehidupan kita. Coba bayangkan, saat jari Anda teriris atau terluka, area di sekitarnya memerah dan membengkak. Itu adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh Anda sedang bergegas melawan kuman dan memulai proses penyembuhan. Masalahnya muncul ketika peradangan tersebut berubah menjadi kronis dan tingkat rendah. Bayangkan saja, seolah-olah ada api kecil yang terus membara di dalam tubuh Anda. Api ini tidak cukup besar untuk menimbulkan gejala yang jelas, tapi perlahan namun pasti, ia merusak jaringan dan organ kita. Inilah yang kita sebut peradangan kronis. Para ilmuwan kini meyakini bahwa bara api ini adalah salah satu pemicu utama penuaan dan akar dari banyak penyakit kronis, seperti pengerasan pembuluh darah, penyakit jantung, radang sendi, artritis, diabetes, gangguan saraf, bahkan kanker. Apa saja yang memicu kebakaran ini? Pola makan yang salah, seperti makanan tinggi gula dan makanan olahan, kurang tidur, stres, serta kelebihan berat badan, terutama penumpukan lemak di sekitar perut. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh mengendalikan peradangan makin menurun. Proses yang disebut inflammaging, peradangan ditambah penuaan, ini pun semakin cepat. Lantas, bagaimana puasa bisa membantu memadamkan api internal ini? Pertama, seperti yang kita tahu, puasa menurunkan resistensi insulin dan kadar gula darah. Dan gula yang tinggi adalah salah satu pemicu utama peradangan. Kedua, puasa membantu membakar lemak visceral atau lemak perut. Lemak ini merupakan pabrik penghasil molekul-molekul pemicu peradangan. Ketiga, saat berpuasa, tubuh beralih menggunakan keton sebagai sumber energi. Keton ini bukan hanya bahan bakar, ia juga punya sifat anti peradangan yang kuat, bahkan menekan gen-gen yang bertanggung jawab atas timbulnya radang. Terakhir, proses autofagi yang diaktifkan oleh puasa membantu membersihkan sampah seluler.
Sampah ini sendiri bisa memicu respons imun dan peradangan. Jadi, puasa mengatasi peradangan kronis dari berbagai sisi sekaligus membantu tubuh kita mendinginkan diri dan menghentikan proses penghancuran yang merusak. Otak kita ini adalah organ yang paling boros energi. Beratnya hanya sekitar 2% dari total massa tubuh, tapi dia menghabiskan sampai 20% dari seluruh energi yang kita miliki. Seiring bertambahnya usia, kinerja otak bisa menurun. Kita jadi gampang lupa nama, susah fokus, dan di kasus yang paling parah, bisa muncul penyakit-penyakit menakutkan seperti Alzheimer dan Parkinson. Pertanyaannya, bisakah puasa atau pola makan terbatas menjadi perisai pelindung bagi otak kita? Ternyata, data dari penelitian sangat menjanjikan. Bahan bakar utama otak adalah glukosa. Tapi, saat glukosa kurang, misalnya ketika kita berpuasa, hati, liver mulai memproduksi bahan bakar alternatif dari lemak yang kita sebut badan keton. Nah, ternyata bagi otak yang sudah menua, keton ini bisa menjadi sumber energi yang jauh lebih bersih dan efisien daripada glukosa. Ibaratnya, ini seperti mengganti mobil yang tadinya pakai bensin biasa, sekarang pakai bahan bakar beroktan tinggi. Tapi bukan hanya itu, puasa juga memicu produksi zat luar biasa yang namanya faktor neurotropik turunan otak, atau disingkat BDNF. Para ilmuwan menyebutnya pupuk untuk otak. BDNF ini merangsang pertumbuhan sel saraf baru, proses yang disebut neurogenesis, memperkuat hubungan antar sel saraf, sinapsis, dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Tingkat BDNF yang tinggi dikaitkan dengan daya ingat yang kuat, kemampuan belajar yang baik, dan perlindungan dari depresi. Produksinya memang menurun seiring usia, dan puasa adalah salah satu cara paling ampuh untuk memicu kembali peningkatannya. Selain itu, autofagi, proses yang sering kita bahas, memiliki peran kunci dalam membersihkan otak dari endapan protein beracun, seperti beta-amiloid dan protein tau, yang merupakan ciri khas penyakit Alzheimer. Bayangkan saja, puasa itu seperti menyalakan tim kebersihan di otak Anda, yang secara khusus mencari dan membersihkan sampah berbahaya ini. Jadi, puasa bisa melindungi otak kita dari 3 arah sekaligus. Menyediakan bahan bakar yang superior, merangsang pembaharuan dan pertumbuhan sel otak, serta membersihkannya dari racun. Bagi lansia yang ingin menjaga ketajaman pikiran hingga usia sangat lanjut, ini bisa menjadi strategi yang sangat berharga. Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dan kita yang sudah berusia lanjut tentu sangat rentan menghadapinya. Tekanan darah tinggi, kolesterol jahat yang melonjak, hingga pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis, ini semua adalah masalah kesehatan yang sudah sangat akrab di telinga kita. Lalu, bagaimana puasa bisa memengaruhi kesehatan jantung, si motor utama tubuh kita? Mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, dan ini sangat penting, adalah tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa puasa intermiten bisa membantu menurunkannya. Mengapa bisa begitu? Pertama, puasa meningkatkan sensitivitas insulin, dan ini sangat baik untuk menjaga pembuluh darah tetap elastis. Kedua, puasa juga memengaruhi sistem saraf kita, membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks atau kendur. Faktor kedua adalah profil lemak dalam darah, yaitu kolesterol dan trigliserida. Puasa membantu menurunkan kadar trigliserida, yaitu lemak dalam darah yang jika terlalu tinggi menjadi faktor risiko utama. Puasa juga menurunkan kadar low density lipoprotein atau kolesterol jahat, LDL, yang sering kita dengar sebagai penyebab plak di dinding pembuluh darah. Menariknya, kadar kolesterol baik, high density lipoprotein atau HDL justru bisa tetap stabil atau bahkan meningkat. Aspek ketiga adalah peradangan dan stres oksidatif yang menjadi akar masalah kerusakan pembuluh darah. Dengan mengurangi peradangan dan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh, puasa melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan. Bayangkan pembuluh darah kita seperti pipa air. Seiring waktu, di dalamnya akan muncul karat dan kerak. Itulah plak aterosklerosis. Puasa membantu memperlambat pembentukan karat ini. Terakhir, puasa tentu saja mendukung penurunan berat badan, khususnya lemak visceral, lemak yang ada di sekitar organ dalam. Ini sendiri adalah faktor yang sangat kuat untuk menyehatkan seluruh sistem kardiovaskular. Jadi, bisa kita simpulkan, puasa adalah strategi komprehensif untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, karena ia mengatasi faktor-faktor risiko utamanya secara menyeluruh.
Belakangan ini para ilmuwan makin sering menyebut bahwa usus kita ini bukan cuma sekadar organ pencernaan biasa, tapi benar-benar layaknya otak kedua bagi tubuh. Di dalamnya ada triliunan bakteri, jamur, dan virus yang secara keseluruhan kita sebut sebagai mikrobiota. Dunia mikroorganisme yang rumit ini memengaruhi segalanya, mulai dari daya tahan tubuh, suasana hati, berat badan, bahkan sampai risiko kita terserang berbagai penyakit. Sayangnya seiring bertambahnya usia, keragaman dan komposisi mikrobiota kita ini cenderung berubah menjadi kurang baik. Jumlah bakteri baik berkurang, sementara bakteri yang berpotensi menyebabkan masalah justru bertambah banyak. Kondisi ini, yang dikenal sebagai disbiosis, sangat erat kaitannya dengan peningkatan peradangan, melemahnya kekebalan tubuh, dan munculnya sindrom usus bocor. Ini terjadi saat dinding usus menjadi terlalu rentan, sehingga racun dan partikel makanan yang belum tercerna bisa lolos masuk ke aliran darah. Akibatnya timbul reaksi imun kronis yang memperburuk peradangan sistemik di seluruh tubuh. Lantas, peran apa yang bisa dimainkan oleh puasa di sini? Puasa bertindak seperti tombol reboot atau reset untuk seluruh ekosistem usus kita. Saat kita berhenti makan, otomatis kita juga berhenti memberi makan bakteri yang ada di sana. Bagi sebagian bakteri, terutama yang suka mengonsumsi gula dan karbohidrat sederhana, ini tentu jadi tantangan besar. Populasi mereka akan berkurang. Di saat yang sama, puasa justru mendorong pertumbuhan jenis bakteri lain yang lebih bermanfaat, yaitu bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi tersebut dan memproduksi zat baik, seperti butirat. Butirat adalah asam lemak rantai pendek yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel usus kita. Zat ini memperkuat dinding usus dan memiliki efek anti peradangan yang sangat kuat. Bayangkan usus Anda sebagai sebuah taman. Seiring waktu, gulma atau bakteri jahat akan tumbuh subur dan mendesak tanaman yang bermanfaat. Puasa bekerja layaknya penyiangan atau membersihkan gulma, memberikan kesempatan bagi tanaman yang baik untuk tumbuh kembali. Penataan ulang mikrobiota ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesehatan lansia, seperti menguatkan sistem imun, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, sekarang mari kita beralih dari sisi baik ke sisi gelapnya. Kita akan mulai dengan bahaya puasa yang paling besar dan paling nyata bagi para lansia. Ini adalah satu kata yang wajib diketahui oleh setiap orang di atas usia 50, sarkopenia. Secara harfiah dari bahasa Yunani, artinya adalah kekurangan daging atau kekurangan otot. Sarkopenia adalah hilangnya massa otot, kekuatan dan fungsi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Ini bukan cuma masalah penampilan atau kosmetik. Ya, ini adalah kondisi yang berhubungan langsung dengan kerapuhan tubuh, risiko mudah jatuh dan patah tulang, hilangnya kemandirian, dan pada akhirnya risiko kematian yang lebih tinggi. Otot itu bukan hanya sekadar soal kekuatan fisik saja. Otot adalah organ metabolisme utama kita. Mereka bertugas mengonsumsi glukosa, berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, dan berfungsi sebagai cadangan asam amino. Setelah usia 30 tahun, kita mulai kehilangan massa otot, kira-kira 1% per tahun. Nah, setelah usia 60, proses ini akan makin cepat. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, saat mencapai usia 80 tahun, kita bisa kehilangan sampai separuh dari total otot yang kita miliki. Sekarang, bayangkan jika kondisi yang sudah tidak menguntungkan ini, kita tumpuk lagi dengan puasa atau diet ekstrim. Pembatasan kalori apapun, terutama tanpa asupan protein yang cukup dan tanpa latihan kekuatan, pasti akan menyebabkan hilangnya bukan hanya lemak, tapi juga otot. Bagi anak muda yang punya banyak cadangan otot, mungkin ini tidak terlalu kritis. Tapi bagi lansia di mana setiap gram otot sangat berharga, ini bisa menjadi bencana. Kehilangan sedikit saja jaringan otot bisa menjadi titik kritis yang mengubah seseorang dari kondisi relatif kuat menjadi kondisi yang sangat rapuh. Mereka akan kesulitan berdiri dari kursi, membawa tas belanjaan dari pasar, atau naik tangga. Risiko jatuh dan mengalami patah tulang pinggul yang seringkali fatal bagi banyak lansia meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, sebelum Anda berpikir untuk berpuasa atau diet ketat, setiap lansia harus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk mempertahankan massa otot saya? Karena puasa yang justru mempercepat sarkopenia itu bukan awet muda, itu adalah jalan pintas menuju hilangnya kemampuan dan disabilitas. Jadi, kita sudah tahu, ancaman utamanya adalah sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot. Apakah ini berarti orang lanjut usia
Lansia sama sekali tidak boleh berpuasa? Tidak juga. Tapi kita butuh cara yang sangat berbeda, jauh lebih cerdas dan hati-hati dibanding anak muda. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kita bisa dapat manfaat autofagi dan sensitivitas insulin yang lebih baik tanpa harus mengorbankan massa otot kita? Ada beberapa aturan utama yang harus dipatuhi. Aturan pertama, protein adalah sahabat terbaik Anda. Selama periode Anda makan, Anda harus mengonsumsi protein berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup, bahkan lebih tinggi dari biasanya. Kebutuhan protein untuk lansia memang lebih tinggi daripada yang muda, yaitu sekitar 1,2 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Protein ini harus dibagi rata sepanjang jendela makan Anda. Penting sekali bahwa di setiap kali makan, ada porsi protein yang cukup untuk merangsang sintesis otot. Jumlahnya sekitar 25-30 gram per porsi. Sumbernya haruslah yang lengkap, daging, ayam, ikan, telur, dan produk olahan susu seperti keju. Aturan kedua, latihan kekuatan adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tidak ada yang bisa mempertahankan otot seefektif latihan dengan beban. Ini bisa dilakukan dengan dumbbell, tali resistensi, atau bahkan hanya menggunakan berat badan sendiri. Latihan kekuatan mengirimkan sinyal kuat kepada tubuh bahwa otot itu penting, sehingga tubuh tidak akan menggunakannya sebagai bahan bakar saat Anda berpuasa. Idealnya, lakukan latihan ini 2-3 kali seminggu. Aturan ketiga, pilih bentuk puasa yang lebih ringan. Jauhi puasa air berhari-hari. Pilihan paling bijaksana bagi lansia yang baru memulai adalah puasa intermiten dengan skema 16:8. Artinya 16 jam Anda berpuasa, dan 8 jam adalah jendela makan Anda. Yang terpenting, semua asupan makanan Anda, terutama yang mengandung protein tinggi, harus masuk dalam jendela waktu 8 jam ini. Berpuasa tanpa asupan protein yang cukup dan tanpa latihan kekuatan bagi lansia adalah cara pasti untuk mempercepat penuaan, bukan memperlambatnya. Ini adalah sebuah kepastian yang harus Anda pegang. Bahaya serius kedua yang mengintai para lansia saat berpuasa adalah dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Seiring bertambahnya usia, rasa haus kita seringkali tidak setajam dulu. Para orang tua sering minum air kurang dari yang dibutuhkan tubuh, bahkan tanpa mereka sadari. Ditambah lagi, fungsi ginjal yang bertugas mengatur kadar air dan garam di tubuh juga bisa menurun. Lalu, apa yang terjadi saat kita mulai berpuasa? Pertama, sebagian besar cairan tubuh kita sebenarnya berasal dari makanan, terutama dari buah dan sayuran. Ketika kita berhenti makan, sumber cairan penting ini langsung hilang. Kedua, ketika kita mulai puasa, tubuh akan membakar cadangan glikogen. Glikogen adalah simpanan gula yang ada di hati dan otot. Nah, setiap gram glikogen ini mengikat 3-4 gram air. Jadi, saat glikogen terpakai, air yang terikat dengannya juga ikut terlepas. Inilah sebabnya mengapa di hari-hari pertama puasa, berat badan kita turun sangat cepat. Ini sebagian besar air, bukan lemak. Bersamaan dengan hilangnya air, tubuh juga kehilangan mineral penting yang kita sebut elektrolit, seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Zat-zat ini bukan sekadar garam biasa. Elektrolit bertanggung jawab untuk mengirim sinyal saraf, membantu otot berkontraksi, termasuk otot jantung, dan menjaga tekanan darah tetap normal. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki masalah jantung atau tekanan darah, hilangnya cairan dan elektrolit secara mendadak bisa menjadi sangat-sangat berbahaya. Gejala dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit meliputi sakit kepala, pusing, kram otot, lemas, kebingungan mental, serta detak jantung yang cepat. Dalam kasus yang parah, hal ini bisa memicu aritmia atau gangguan irama jantung, risiko jatuh, bahkan risiko kematian. Oleh karena itu, saat berpuasa, minum air bukan hanya sekadar anjuran, tapi ini adalah aturan wajib yang sangat ketat. Namun, air putih saja kadang tidak cukup. Kita harus memastikan asupan elektrolit juga terpenuhi. Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menjalankan diet puasa, air putih dan minuman yang tepat harus menjadi pendamping setia Anda. Pola minum yang benar ini ibaratnya tali penyelamat yang akan menghindarkan Anda dari dehidrasi dan bahaya-bahaya yang mengikutinya. Berapa banyak air yang harus diminum? Tidak ada angka pasti yang universal, karena ini tergantung berat badan, tingkat aktivitas, dan juga iklim tempat tinggal Anda.
Namun, patokan utamanya adalah warna urin. Pastikan warnanya kuning muda seperti jerami. Kalau warna urin Anda gelap, itu tanda bahwa asupan cairan Anda masih kurang. Lalu, minuman apa saja yang boleh dikonsumsi? Yang utama tentu saja adalah air putih murni. Anda bisa minum air biasa atau air mineral. Air mineral ini bagus karena bisa membantu mengganti sebagian elektrolit yang hilang. Selain itu, teh herbal tanpa gula juga sangat dianjurkan. Contohnya seperti teh chamomile, mint tea, atau teh lime blossom. Minuman ini 0 kalori, bisa menyegarkan, dan juga memberikan efek menenangkan. Teh hitam, teh hijau, maupun kopi, pada dasarnya masih boleh diminum, asalkan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Tapi ingat, kafein punya efek diuretik, yang artinya ia bisa memicu pengeluaran cairan lebih banyak. Oleh karena itu, setelah minum secangkir kopi, sebaiknya Anda minum 1 gelas air putih tambahan. Sekarang, bagaimana cara mengganti elektrolit? Cara termudah adalah dengan menambahkan sedikit garam laut berkualitas baik atau garam Himalaya ke dalam air minum Anda. Garam ini mengandung natrium dan mineral lainnya. Untuk kebutuhan kalium dan magnesium, beberapa orang menggunakan bubuk elektrolit khusus tanpa gula, yang bisa dibeli di apotek atau toko suplemen olahraga. Anda juga bisa membuat minuman elektrolit sendiri di rumah. Campurkan 1 liter air dengan 1/4 sendok teh garam, perasan setengah buah lemon, ini sumber kalium, dan jika mau tambahkan sedikit pemanis alami seperti stevia. Lalu, minuman apa yang harus dihindari sama sekali? Jauhi minuman manis, jus buah, dan minuman bersoda. Semua ini akan memicu lonjakan insulin dan seketika membatalkan puasa Anda. Anda juga harus berhati-hati dengan kaldu. Kaldu tulang mungkin mengandung asam amino yang bisa memengaruhi manfaat dari proses puasa itu sendiri. Intinya, pola asupan cairan selama berpuasa sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada proses tidak makan itu sendiri. Risiko serius ketiga yang harus kita waspadai betul-betul adalah hipoglikemia, atau kondisi di mana gula darah Anda anjlok drastis ke tingkat yang berbahaya. Ini terutama harus diperhatikan oleh para lansia yang sudah mengidap diabetes tipe 2 atau prediabetes dan sedang mengonsumsi obat penurun gula darah atau menggunakan insulin. Bagaimana ini bisa terjadi? Obat-obatan ini memang dirancang untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, biasanya setelah makan. Nah, jika Anda minum dosis obat seperti biasa, namun tidak makan atau berpuasa, kadar gula darah bisa turun hingga ke batas yang sangat kritis. Kondisi gula darah terlalu rendah ini justru jauh lebih berbahaya daripada gula darah tinggi. Ingatlah, otak kita sangat membutuhkan energi. Ketika glukosa anjlok mendadak, fungsi otak akan langsung terganggu. Gejala hipoglikemia bisa muncul dengan sangat cepat, lemas mendadak, tangan gemetar, keringat dingin, lapar yang sangat hebat, pusing, hingga jantung berdebar kencang. Jika tidak segera ditangani, gejalanya bisa makin parah. Linglung, bicara pelo atau tidak jelas, kehilangan koordinasi, pingsan, bahkan koma. Bagi lansia, insiden seperti ini bisa berakhir dengan jatuh dan cedera serius. Karena itu, ada aturan emas yang harus Anda patuhi. Jangan pernah memulai puasa jika Anda mengonsumsi obat penurun gula darah tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dan menyesuaikan dosisnya dengan dokter Anda. Ini bukan hal yang bisa Anda main-mainkan atau putuskan sendiri. Dokter wajib menilai risiko Anda dan mungkin perlu mengurangi atau bahkan menghentikan sementara beberapa jenis obat selama periode puasa. Sekalipun Anda tidak mengidap diabetes, tapi berbadan kurus atau memang rentan mengalami gula darah rendah, Anda tetap harus sangat berhati-hati. Mulailah berpuasa secara sangat bertahap, dengan durasi yang pendek, dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan tubuh Anda. Begitu muncul gejala hipoglikemia, Anda harus segera menghentikan puasa, minum teh manis atau konsumsi makanan berkarbohidrat sederhana. Keselamatan Anda harus selalu menjadi prioritas utama. Kalau kita bicara soal makan, seringnya kita cuma fokus ke kalori, protein, lemak, atau karbohidrat. Padahal ada elemen yang kecil, mikroskopik, tapi sangat penting, yaitu vitamin dan mineral. Mereka memang tidak memberikan kita energi, tapi tanpa mereka semua proses kimia di badan kita bisa macet. Ibaratnya, vitamin dan mineral ini adalah busi di mesin mobil kita. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kita akan nutrisi-nutrisi kecil ini malah meningkat. Padahal, kemampuan tubuh kita untuk menyerapnya dari makanan justru bisa menurun. Contohnya, bapak dan ibu lansia sering sekali kekurangan vitamin D,
vitamin B12, kalsium, dan magnesium. Nah, sekarang bayangkan, kalau kita memperpendek waktu makan kita, misalnya jadi cuma 8, 6, atau bahkan 4 jam sehari. Ini artinya, dalam jendela makan yang sangat singkat itu, kita harus memasukkan semua kebutuhan harian kita. Bukan cuma kalori dan protein, tapi juga semua vitamin dan mineral penting tadi. Jika di waktu singkat itu makannya cuma roti dan sosis, kekurangan gizi pasti cepat sekali muncul. Puasa itu bukan alasan untuk makan makanan yang tidak sehat. Justru, puasa menuntut kualitas makanan yang jauh lebih baik dari biasanya. Setiap kali makan, porsinya harus padat gizi dan kaya manfaat. Artinya harus banyak sayuran dengan berbagai macam warna, sumber protein yang berkualitas dan lemak yang baik. Kalau menu makannya asal-asalan saat puasa, kita bisa cepat sekali kena kekurangan gizi yang serius. Contohnya, kurang kalium dan magnesium bisa memicu masalah jantung dan kram otot. Kekurangan vitamin B bisa merusak sistem saraf. Kalau kurang kalsium dan vitamin D, tulang keropos atau osteoporosis bisa makin cepat terjadi. Jadi, sebelum Bapak atau Ibu memutuskan berpuasa, coba jujur dulu mengevaluasi menu makanan sehari-hari. Apakah sudah cukup beragam? Sudahkah semua yang dibutuhkan terpenuhi? Mungkin lebih baik cek darah dulu untuk tahu kadar vitamin dan mineral utama. Kalau ternyata kurang, atas saran dokter, bisa mulai minum suplemen. Ingat, berpuasa saat kita sudah punya defisit gizi, itu hanya akan memperburuk kesehatan, bukan memperbaikinya. Kalau setelah mendengar semua ini, Bapak Ibu tetap ingin mencoba puasa, pertanyaannya, harus mulai dari mana? Untuk kita yang sudah senior, jawabannya jelas. Mulailah dengan bentuk yang paling ringan dan aman, yaitu puasa berselang dengan skema 16:8, atau yang dikenal sebagai skema 16:8. Apa maksudnya 16:8 ini? Artinya, dalam sehari ada 2 periode waktu. Yang pertama adalah periode puasa selama 16 jam. Selama waktu ini, Bapak Ibu hanya boleh minum air putih, teh herbal, atau kopi hitam tanpa gula. Yang kedua adalah jendela makan selama 8 jam. Disinilah Bapak Ibu boleh mengonsumsi semua makanan. Contohnya, Bapak Ibu bisa sarapan jam 10 pagi dan makan malam terakhir jam 6 sore. Atau, kalau Bapak Ibu lebih nyaman melewatkan sarapan, makan pertama bisa jam 12 siang dan makan terakhir jam 8 malam. Intinya, kita harus menahan diri dari kalori selama 16 jam penuh. Mengapa skema ini dianggap paling cocok untuk pemula, terutama bagi kita yang sudah lanjut usia? Pertama, secara psikologis ini cukup mudah dijalani. Sebagian besar waktu puasa kita gunakan untuk tidur. Kedua, waktu 16 jam ini sudah cukup untuk menurunkan kadar insulin dan mulai memicu proses awal autofagi. Selain itu, risiko efek samping serius seperti hipoglikemia atau ketidakseimbangan elektrolit yang parah sangatlah minim dibandingkan dengan puasa yang lebih panjang. Ketiga, jendela makan 8 jam memungkinkan kita memasukkan 2 hingga 3 kali makan yang bergizi. Ini penting sekali untuk memastikan kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien terpenuhi, yang sangat krusial untuk mencegah sarkopenia dan kekurangan gizi. Peralihan ke pola makan ini harus dilakukan secara bertahap. Jangan langsung mencoba yang ekstrem. Bapak Ibu bisa mulai dulu dengan puasa 12 jam, lalu naikkan ke 14 jam. Setelah tubuh terasa nyaman, barulah kita pindah ke skema 16 jam. Sangat penting untuk selalu mendengarkan sinyal dari tubuh. Kalau Bapak Ibu merasa sangat lemas, pusing, atau mual, itu adalah tanda bahwa Anda harus berhenti atau mundur selangkah. Ingat, metode 16:8 ini bukan lari cepat atau sprint, melainkan lari jarak jauh atau maraton. Ini adalah perubahan gaya hidup, bukan sekadar diet jangka pendek. Dalam dunia puasa, ada juga metode yang lebih maju dan ketat. Misalnya, puasa 24 jam, yang sering juga disebut makan berhenti makan. Eat stop eat. Intinya, Bapak atau Ibu memilih 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk tidak makan selama 24 jam penuh. Contohnya, Anda makan malam jam 7 malam di hari Senin, maka makan berikutnya baru makan malam lagi jam 7 malam di hari Selasa. Ada lagi varian yang lebih ekstrem, yaitu OMAD, singkatan dari one meal a day, atau 1 kali makan sehari. Dengan metode ini, Anda hanya punya 1 jam saja dalam sehari untuk makan, sementara 23 jam sisanya adalah waktu berpuasa.
Metode-metode seperti ini dipercaya dapat memicu proses autofagi yang lebih mendalam, serta memberikan efek yang lebih nyata dalam penurunan berat badan dan peningkatan sensitivitas insulin. Akan tetapi, bagi para lansia, protokol puasa yang ketat ini justru membawa risiko yang jauh lebih tinggi. Pertama, menahan lapar selama 24 jam penuh bisa sangat berat, baik secara fisik maupun psikologis. Risiko hipoglikemia atau gula darah rendah, dehidrasi, dan lemas yang parah akan meningkat drastis. Kedua, dan ini yang paling penting, dengan pola puasa seperti ini, sangat sulit bagi kita untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi harian kita. Bayangkan, Anda harus makan 1.500 hingga 2.000 kalori, 100 gram protein, porsi besar sayuran, dan lemak sehat, hanya dalam satu kali makan. Bagi lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan dan pencernaan yang melambat, ini jelas merupakan tugas yang mustahil. Akibatnya, puasa ketat ini hampir pasti akan menyebabkan defisit protein dan mikronutrien, yang pada akhirnya akan mempercepat hilangnya massa otot. Oleh karena itu, bagi sebagian besar lansia, metode puasa yang begitu ketat sangat tidak disarankan, bahkan bisa berbahaya. Metode ini hanya bisa dipertimbangkan dalam kasus yang sangat istimewa, di bawah pengawasan ketat dokter ahli, dan hanya bagi mereka yang sudah berpengalaman dalam bentuk puasa yang lebih ringan, serta tidak memiliki kontraindikasi medis apapun. Bagi yang lain, ini hanyalah risiko yang tidak perlu dan tidak sepadan. Meskipun punya banyak manfaat yang dijanjikan, perlu diingat, puasa itu bukan obat segala macam penyakit. Ya, ada loh kelompok orang yang malah sangat tidak disarankan, bahkan dilarang keras untuk berpuasa. Nekat puasa padahal punya kondisi ini, bisa berakibat fatal dan dampaknya tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi, siapa saja yang sama sekali tidak boleh coba-coba berpuasa. Yang pertama dan paling jelas, ini untuk orang yang berat badannya sangat kurang, atau underweight. Biasanya ditandai dengan indeks massa tubuh, IMT, di bawah 18,5. Mereka ini tidak punya cadangan lemak yang cukup. Akibatnya, tubuhnya akan cepat sekali membakar otot dan organ dalam untuk mendapatkan energi. Yang kedua, orang yang punya riwayat gangguan makan, seperti anoreksia atau bulimia. Puasa bisa memicu penyakit mental serius itu kambuh lagi. Yang ketiga, tentu saja ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Di masa-masa ini, tubuh butuh asupan nutrisi yang cukup dan stabil terus-menerus demi perkembangan bayi. Keempat, ini penting sekali. Orang dengan penyakit kronis parah yang sedang tidak terkontrol atau dalam masa dekompensasi. Contohnya, gagal jantung, gagal ginjal, gagal hati, atau diabetes tipe 1 yang gulanya tidak bisa diatur. Berpuasa hanya akan menambah beban stres yang terlalu berat bagi tubuh yang sudah lemah. Ini malah bisa memperburuk penyakit utamanya. Kelima, orang yang harus minum obat tertentu, terutama obat yang wajib dimakan bersama makanan, atau yang bisa menimbulkan efek samping berbahaya kalau diminum saat perut kosong. Misalnya, obat anti nyeri tertentu yang bisa merusak lapisan lambung. Yang keenam, mereka yang akan menjalani operasi atau sedang dalam masa pemulihan setelah operasi. Tubuh perlu sumber daya yang besar untuk menyembuhkan diri, jadi puasa pada saat ini sama sekali tidak cocok. Selain itu, orang yang punya penyakit asam urat, gout, dan batu empedu juga harus sangat berhati-hati. Sebab, saat puasa kadar asam urat bisa naik drastis. Intinya, jika Anda punya salah satu saja dari kondisi-kondisi yang tadi disebutkan, ide untuk berpuasa harus Anda lupakan, sampai Anda mendapat izin jelas dari dokter Anda. Saya sudah mengulanginya berkali-kali, tapi saya ingin menjadikannya poin yang sangat krusial dan penting. Bagi para lansia, konsultasi dengan dokter sebelum memulai puasa atau jenis diet pembatasan makan apapun bukanlah sekadar formalitas, apalagi hanya sekadar checklist. Ini adalah langkah yang mutlak wajib demi memastikan keselamatan dan keamanan Anda. Mengapa ini begitu penting? Pertama, hanya dokter yang dapat mengevaluasi kondisi kesehatan Anda saat ini secara objektif dan menemukan kontraindikasi tersembunyi yang mungkin ada. Anda mungkin merasa baik-baik saja, namun bisa saja ada tahap awal penyakit yang tidak Anda sadari, yang berisiko memburuk saat Anda berpuasa. Kedua, dokter akan meninjau semua daftar obat yang Anda konsumsi. Seperti yang sudah kita bahas, dosis beberapa obat, misalnya untuk diabetes atau tekanan darah tinggi, mungkin perlu disesuaikan. Melakukannya sendiri sangat berbahaya dan berisiko fatal.
Ketiga, dokter dapat merekomendasikan tes atau pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk menilai kondisi titik awal Anda. Ini bisa berupa pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, kadar gula dan HbA1c, hemoglobin terglikasi, tes fungsi hati dan ginjal, serta kadar vitamin dan mineral. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan kekurangan tersembunyi sebelum mulai puasa, tapi juga untuk memantau perubahan kondisi tubuh Anda secara dinamis. Lalu, apa saja yang perlu Anda diskusikan dengan dokter? Jelaskan secara rinci jenis puasa apa yang ingin Anda coba, misalnya puasa intermiten. Jujurlah tentang pola makan dan tingkat aktivitas fisik Anda saat ini. Diskusikan semua riwayat penyakit kronis dan obat-obatan yang Anda gunakan. Tanyakan langsung, apakah aman bagi saya untuk mencoba puasa ini? Risiko apa yang mungkin muncul dalam kasus saya? Gejala apa saja yang harus saya perhatikan secara khusus? Seberapa sering saya harus melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan? Jika dokter Anda kurang familiar dengan topik puasa ini, atau malah mengabaikan kekhawatiran Anda, atau sebaliknya langsung menyetujuinya tanpa pemeriksaan yang memadai, itu adalah saatnya mencari spesialis lain yang lebih kompeten. Kesehatan adalah tanggung jawab Anda. Mendekati perubahan serius pada sistem tubuh harus dilakukan dengan kesadaran dan kehati-hatian maksimal. Kita sering bahas soal efek puasa pada fisik kita, tapi kita sering lupa dampak psikologisnya. Setiap pembatasan, setiap kali kita menahan diri dari kebiasaan, itu pasti memicu stres, baik untuk tubuh maupun pikiran kita. Rasa lapar itu sendiri adalah pemicu stres yang paling tua dan kuat. Saat kita berpuasa, kadar hormon stres, yaitu kortisol, di tubuh kita akan naik. Sebenarnya, dalam jangka pendek ini wajar dan bahkan bagus. Kortisol membantu kita menarik energi dari cadangan tubuh. Tapi kalau stresnya jadi berkepanjangan, kronis, kadar kortisol yang terus-menerus tinggi ini bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Kortisol tinggi bisa mengganggu tidur, meningkatkan rasa cemas atau gelisah, bahkan bisa menyebabkan penyusutan jaringan otot, dan juga menekan sistem kekebalan tubuh kita. Bagi para lansia atau orang tua yang mungkin sudah lebih rentan terhadap stres dan punya masalah tidur, hal ini jadi sangat penting untuk diperhatikan. Makanya, saat kita memutuskan berpuasa, penting sekali untuk menjalaninya bukan sebagai siksaan atau paksaan terhadap diri sendiri, melainkan sebagai sebuah praktik yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kalau Anda terus-terusan memikirkan makanan, gampang marah, mudah tersinggung, atau bahkan rasa lapar sampai mengganggu tidur malam, mungkin saja pola puasa yang Anda pilih saat ini terlalu berat. Lebih baik mundur selangkah, coba varian puasa yang lebih ringan, atau hentikan dulu sementara. Sangat penting untuk belajar mengelola stres. Cara-cara seperti meditasi ringan, latihan pernapasan, atau sekadar jalan santai di udara segar bisa sangat membantu. Selain itu, jangan jadikan puasa ini seperti kewajiban mutlak yang harus dipuja, dan jangan menyalahkan diri sendiri kalau melanggar. Jika Anda gagal menahan lapar sesuai jadwal yang ditentukan, tidak usah panik, itu bukan akhir dunia. Cukup kembali ke pola puasa Anda di hari berikutnya. Kenyamanan psikologis Anda sama pentingnya dengan kondisi fisik Anda. Kalau puasa justru terasa seperti siksaan harian, maka manfaatnya akan hilang. Ingat, tujuannya adalah meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, bukan menambah sumber stres dan kecemasan baru. Jadi, dengarkanlah tidak hanya keluhan perut Anda, tapi juga kondisi emosi dan perasaan Anda. Bayangkan Bapak Ibu sudah sukses menjalani periode puasa, entah itu 16 jam, atau bahkan 24 jam penuh. Tentu rasanya ringan, ada rasa bangga pada diri sendiri. Kita merasa bagian tersulit sudah lewat. Tapi hati-hati, ini bisa jadi anggapan yang keliru dan sangat berbahaya. Cara yang salah saat berbuka puasa tidak hanya bisa menghilangkan semua manfaat puasa tadi, tapi justru bisa menimbulkan bahaya yang serius. Ini terutama penting jika puasanya berlangsung lebih dari 1 hari. Ada kondisi berbahaya yang disebut sindrom pemberian makan kembali, atau yang lebih sering kita kenal sebagai refeeding syndrome. Ketika tubuh lama tidak mendapat asupan makanan, kadar mineral tertentu dalam darah akan menurun, khususnya fosfor, kalium, dan magnesium. Jika setelah itu kita langsung makan porsi besar, apalagi yang kaya karbohidrat, tubuh akan melepaskan lonjakan insulin yang sangat kuat. Insulin ini akan membawa masuk bukan hanya gula ke dalam sel, tapi juga sisa-sisa mineral tadi. Akibatnya, kadar mineral penting dalam darah kita akan turun drastis ke tingkat yang sangat rendah.
Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan serius pada jantung, sistem pernapasan, bahkan sistem saraf. Bagi tubuh lansia yang mungkin sudah lemah, kondisi seperti ini bisa berakibat fatal. Maka dari itu, aturan nomor 1 saat berbuka puasa adalah harus perlahan dan sederhana. Jangan langsung kalap atau terburu-buru menghabiskan makanan. Saluran pencernaan Bapak Ibu sedang beristirahat, jadi kita perlu membangunkannya kembali secara bertahap. Lalu, harus mulai dari mana? Makanan ideal pertama setelah puasa adalah makanan yang ringan, yang tidak akan memicu lonjakan insulin secara mendadak. Contohnya, bisa berupa porsi kecil salad sayuran yang diberi minyak zaitun, sup sayur yang diblender, atau sedikit asinan sayur fermentasi, yang bermanfaat untuk mengisi usus dengan bakteri baik. 1 atau 1,5 jam kemudian, barulah Bapak Ibu bisa mengonsumsi sesuatu yang mengandung protein. Misalnya sepotong kecil ayam atau ikan rebus, atau beberapa butir telur. Hindari dulu karbohidrat cepat, seperti roti, makanan manis, atau buah-buahan dengan indeks glikemik tinggi di jam-jam pertama setelah puasa. Ukuran porsi juga sangat penting. Porsinya harus kecil saja. Ingat, tujuan kita bukan untuk memuaskan perut yang lapar, tapi untuk mengembalikan tubuh ke pola makan normal secara aman dan bertahap. Jadi, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Puasa bagi para lansia adalah cara yang sangat kuat. Ini punya potensi besar untuk peremajaan, tapi juga membawa risiko fatal yang harus diwaspadai. Di satu sisi, kita bicara soal keajaiban autofagi, yaitu proses pembersihan sel-sel tubuh secara otomatis, yang terbukti bisa melindungi kita dari berbagai penyakit penuaan. Ada juga peningkatan hormon pertumbuhan, sensitivitas insulin yang lebih baik, penurunan peradangan, bahkan perlindungan untuk otak kita. Ini semua adalah mekanisme yang nyata, terbukti secara ilmiah, yang berpotensi memperpanjang usia aktif kita. Namun, di sisi lain, puasa ini layaknya obat yang sangat kuat. Ia memiliki efek samping serius yang, terutama bagi orang tua, bisa berujung fatal. Musuh utama kita adalah sarkopenia, yaitu hilangnya otot-otot berharga kita, yang bisa menyebabkan kita rapuh dan kehilangan kemandirian. Kemudian, ada juga risiko dehidrasi, kekurangan nutrisi penting, dan bahaya gula darah yang turun drastis. Kesimpulan utamanya sangat jelas. Puasa bagi lansia bukan untuk semua orang, dan pastinya bukan untuk dilakukan coba-coba sendiri. Ini adalah pekerjaan yang sangat detail, seperti mengukir permata. Ia menuntut pengetahuan, kehati-hatian, pengawasan medis yang wajib, dan yang paling penting, pendekatan yang sangat individual. Tidak ada satu skema yang cocok untuk semua orang. Apa yang menjadi ramuan awet muda bagi seseorang bisa jadi berujung bencana bagi yang lain. Jadi, perlakukan kesehatan Anda sebagai harta yang paling berharga. Pelajari, analisa, tapi selalu konsultasikan dengan para profesional kesehatan. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan sulit lainnya seputar kesehatan. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Silakan bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah puasa ini sepadan dengan risikonya? Setelah mendengar semua informasi ini, apakah Anda siap mempertimbangkan praktik puasa untuk diri Anda sendiri? Mari kita mulai diskusi yang jujur dan terbuka.